Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama yang sangat terhormati dan kami muliakan guru kita Ustaz Haji Muhammad Shalih Ali MPD, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, orang tua kita Haji Muhammad, dan yang sangat saya hormati dan saya muliakan para bapak-bapak haji, para tokoh-tokoh, para sesepuh yang berada di lingkungan Masjid Jami Al-Istiqomah yang sangat saya hormati, dan para jamaah sekalian yang tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah kami. Jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita dapat menggugurkan kewajiban kita, yaitu sholat subuh yang dilakukan secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian subuh Ahad. Alhamdulillah, karena cuacanya tadi hujan tidak menyurutkan langkah kita untuk mendatangi tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah dan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang kita dapatkan besok nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah ta'lim subuh Ahad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk taklim minggu depan insyaallah seperti biasa yang akan mengisi guru kita Ustaz Ahmad Fauzan. Dan pada kesempatan pagi hari ini barangkali nanti nggak ada menu sarapan ya Bapak-bapak, karena kita melaksanakan puasa Muharram. Alhamdulillah, mudah-mudahan segala ibadah yang kita lakukan pada hari ini diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memulai ngaji kita pada pagi hari ini dengan membaca beberapa salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan pengaruh salawat kepada Nabi Allah memudahkan kita mencari ilmu yang bermanfaat dan berguna baik di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akrama khalqi ma liman anudu bi siwaka indal khululil hadisi amami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ولن يضيق رسول الله جاهك بإذ كريم تجلى باسم منتكم. Ya Rabbi bil Mustafa baligh
سنة ابنة من جنة عدما إن الكبائر في غفرانك النمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Muhammad, terhormati Ketua DKI Masjid Istiqomah, Ustaz Mujibdi, syukur yang setiap Ahad pagi mengatur kegiatan pengajian Ahad pagi para jamaah sholat subuh. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini 10 Muharram 1447 Hijriah, kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam naungan nikmat taufik dan hidayah. Mudah-mudahan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 Muharram itu dalam beberapa keterangan disebutkan terjadi peristiwa penting dalam sejarah kenabian tentunya. Yang pertama, kita mengingat peristiwa Nabi Nuh alaihi salam yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan banjir selama 6 bulan. Hujan volumenya deras, ya, kemudian sampai menenggelamkan gunung-gunung yang ada di sekitar. Ya. Bahkan kata anaknya dan orang-orang yang hidup pada saat itu tidak meyakini bahwa hujan itu akan terjadi seperti itu, di luar prediksi, di luar dugaan. Kata anaknya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai bapakku, aku akan naik ke gunung yang air itu nggak bakalan naik ke gunung. Ya, ini kan dugaan manusia. Jadi kadang-kadang dugaan manusia itu menjustifikasi, membenarkan sesuatu yang menurut logikanya saja. Ya. Jadi secara logika manusia itu nggak mungkin air itu bisa naik ke gunung, atau nggak mungkin gunung itu bisa terendam air, karena gunung kan begitu tingginya, nggak mungkin lah air sampai merendam gunung. Ya, itu logikanya anaknya Nabi Nuh dan orang-orang yang hidup pada saat itu yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ketika Nabi Nuh bilang, ya bunayya arkam ma'ana, ya wahai anakku, ayo naik kapal, ya, bersama kami, bersama orang-orang yang beriman. Yang dalam satu riwayat disebutkan hanya 80 orang yang naiknya ke bahtera Nabi Nuh. Sampai 6 bulan namanya banjir itu terjadi. Nabi Nuh beserta 80 orang yang naik di kapal itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 10 Muharram. Ya. Pada tanggal 10 Muharram.
Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar oleh Raja Namrud, ya, dibakar sudah diposisikan Nabi Ibrahim itu diikat di tiang, kemudian dikelilingi kayu bakar dan mau dibakar. Ya, ketika kayu itu terbakar, ya, Allah berfirman pada api, qala ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dikatakan kepada api, wahai api, jadilah kamu dingin. Bukan hanya dingin, bukan hanya bardan, tetapi wasalaman. Sifat dingin ya tidak sampai menyiksa Nabi Ibrahim, tetapi bardan wasalaman. Jadi bukan dingin yang sampai menyiksa badan, tetapi dingin yang api tadinya sifatnya itu panas, ya, kemudian Allah suruh dia itu dingin, maka jadi dinginlah itu api. Nabi Ibrahim diselamatkan, ya, dari peristiwa itu pada tanggal 10 Muharram. Kemudian keterangan lain juga menyatakan bahwa Nabiullah Musa dikejar, ya, oleh Fir'aun dan tentaranya sampai ke Laut Merah. Ya, Nabi Musa alaihissalam beserta pengikut yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang lautan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah itu pada tanggal 10 Muharram. Ya. Bahkan Rasulullah SAW itu ketika sampai di Madinah, ya, Rasul lihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasul tanya, kenapa kalian ini puasa? Orang Yahudi, kami memperingati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah bilang, Nabi Musa itu sejarahnya lebih dekat pada kami, maka insya Allah tahun depan kami akan puasa. Ya, ditambah satu hari sebelum 10 Muharram. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang bisa kita baca dalam banyak sejarah tentang peristiwa 10 Muharram yang mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini pada tanggal 10 Muharram ini menambah keberkahan dalam hidup dan usia kita. Amin ya rabbal. Hadirin sekalian, pagi ini kita akan lanjutkan kajian tafsir surat Yasin ayat 38 yang pada pagi hari ini saya bacakan dari kitab Safwatul Tafasir karya Syekh Muhammad Ali As-Suluni, nafa'anallahu bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan kaji sampai ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil 'alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa al-laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Ay wa ayatun ukhra lahum asyamsu tasiru bi qudratillahi fi falakin la tatajawazuhu wa la
khata'uhu li zamanin tastaqirru fihi wa li waqtin tantahi ilaihi wa huwa yaumul qiyamah haitsu yanqati'u jariyaniha 'inda khirabil 'alami. Jadi matahari wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, matahari itu berjalan di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga semua benda-benda langit yang sudah diatur posisinya, yang sudah diatur pergerakannya, tidak mungkin melanggar sunnatullah. Ya. Ayat ini masih menceritakan tentang kemahabesaran Allah, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa matahari pun bersinarnya, berputarnya, ya, itu berjalan berdasarkan perintah Allah. Dia nggak bisa bergerak sendiri. Ya, matahari itu nggak bisa bergerak sendiri. Kita kan melihatnya ya pagi-pagi terbit di sebelah timur, nanti tenggelam di sebelah barat. Itu kalau tidak ada yang menggerakkan, maka dia akan keluar dari porosnya. Dia akan keluar dari mustaqarnya, dari tempat. Bayangin kalau matahari itu keluar dari tempat, celaka kita manusia. Maka dunia akan hancur. Maka terus dikendalikan, terus berjalan berdasarkan perintah Allah, berdasarkan sunnatullah. Maka benda-benda langit pun semua itu berjalan berdasarkan perintah Allah, tidak ada yang melenceng. Misalnya matahari nggak mau terbit pagi hari ini, ya, kalau dengan kehendaknya sendiri itu nggak mungkin. Mereka semua adalah makhluk-makhluk Allah yang patuh pada perintah Allah. Waktunya dia terbit, terbit. Waktunya tenggelam, dia tenggelam. Itu perintah Allah. Ya. Kalau manusia kan ada membangkangnya. Ya. Manusia ada membangkangnya. Manusia ada segennya melaksanakan perintah Allah, ada enggannya, ada malesnya. Ya, disuruh bangun pagi malas, suruh sholat malas, itu manusia. Tapi kalau benda-benda langit ini makhluk Allah seperti matahari, dia tidak pernah mengatakan dirinya untuk malas terbit pada pagi hari. Ayatun ukhra, artinya pada tanda-tanda kebesaran Allah yang lain adalah, ya, bagi orang-orang kafir itu asyamsu tasiru bi qudratillah, bahwa matahari itu berjalan berdasarkan qudratullah, kekuasaan Allah. Ya. Jadi tidak mungkin dia berjalan, bersinar, terbit dan tenggelam di luar dari kuasa Allah. Nggak mungkin, pasti berdasarkan kuasa Allah. Ya. Sampai kapan? Liza manin tastaqiru fihi wa liwaqtin tantahi ilaihi wa huwa yaumul qiyamah. Terus akan terbit matahari itu sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, nanti sampai akhirnya dia akan berhenti bersinar pada hari kiamat. Gelap nih, misalnya pagi-pagi. Dalam satu hadis disebutkan ketika datang hari Jumat, kemudian situasi gelap nih, matahari, langit gelap, itu harus waspada. Siapa tahu itu terjadi hari kiamat. Ya, jadi gelap, nggak ada matahari yang terbit. Kenapa? Sudah habis waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya untuk bersinar, itu sudah habis. Sebelum waktunya habis, maka dia akan terus bersinar, memberikan kehidupan
kepada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Ya. Bayangin orang kalau kurang kena sinar matahari, lemas kan? Lemas. Ya. Makanya biasanya tuh ada orang yang suka dijemur bayi supaya kuat, dijemur. Ya. Cuman jangan lupa diangkat, dijemur doang lupa diangkat. Sampai sini, sampai siang. Ya. Jadi sekedar supaya matahari itu bisa menyinari kulit bayi. Sekedar matahari itu bisa menyinari kulit manusia supaya sehat. Ya. Ada di tayangan YouTube itu perempuan Jepang atau Korea itu yang tidak pernah terkena sinar matahari, di kamar terus. Ya. Di kamar terus, nggak pernah keluar, nggak terkena sinar matahari, akhirnya sakit dan dokter memvonisnya ya gara-gara kurang kena sinar matahari. Itu. Alhamdulillah ya kita masih bisa terkena sinar matahari, masih sehat. Ya. Kalau udah sehat, jangan lupa ibadah. Kalau udah sehat, jangan lupa ibadah. Jangan cuma nikmat sehatnya saja, jangan cuma nikmat afiatnya saja, tetapi juga nikmat ibadah. Ya, bagaimana kita bisa nikmat dalam beribadah, merasakan kenikmatan ketika kita melaksanakan ibadah sholat subuh, ibadah sholat zuhur, ibadah sholat asar, ya, sholat maghrib, sholat isya. Itu nikmat ibadah yang kita rasakan, itu nikmat yang luar biasa. Ya. Jadi hadirin sekalian, jangan sampai kurang terkena sinar matahari. Haitsu yanqati'u jaryaniha inda khirabil alam. Pada hari kiamat itu sudah selesai, terputus sinar matahari itu ketika hancurnya alam semesta. Ya, berhenti dah sinarnya, dia nggak bersinar. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir berkata wa fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mustaqarrin laha qaulani, ada dua pendapat. Ahaduhuma annal murad mustaqarraha al-makani wa huwa tahtal 'arsy mimma yali al-ard. Yang dimaksud dengan mustaqarrin laha nanti itu ya ai tahtal 'arsy, ya, di bawah arsy. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar. Jadi Nabi berkata pada sahabatnya yang bernama Abu Dzar, ya Abu Dzarrin, atadri aina taghrubu syams. Hai Abu Dzar, tahu nggak kamu kemana matahari itu tenggelam? Ya. Kemudian qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Abu Dzar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi biasanya kita Nabi nanya kepada sahabatnya tentang satu pertanyaan, kemudian sahabatnya bilang Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya, karena para sahabat itu paham bahwa Rasul itu bertanya untuk mengajarkan sesuatu, bisa jadi karena wahyu turun. Ya, kemudian Rasul tanya pada para sahabat, tahukah kamu tentang ini, tahukah kamu tentang itu? Maka sahabat ya itu banyak yang menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang peristiwa yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Qala Rasulullah menjawab, fa innaha tazhabu hatta tasjuda hatta tahta al-'arsy. Bahwasanya matahari itu pergi sampai dia sujud di bawah arsy. Jadi begitu tenggelam
matahari itu sujud di bawah arsy. Kayak di Indonesia nih, misalnya di Indonesia matahari terbit, ya, berapa jam itu kira-kira? 12 jam kan? Dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 itu udah gak ada matahari terbit, apa udah tenggelam. Ya, ketika Abu Dzar ditanya oleh Nabi, kemana itu perginya matahari? Ya, kata Nabi, matahari itu pergi ke bawah arsy. Begitupun di negara lain seperti itu juga. Ya, maka bisa jadi di Indonesia ini siang, di negara lain malam. Terus begitu terjadi, ya berdasarkan sunnatullah, ya sampai nanti matahari tidak terbit lagi pada hari kiamat, baik di Indonesia ataupun di negara lain. Jadi para ilmuwan kan, mereka menganggap bahwa di Mars, planet Mars itu kan tidak terjadi kiamat. Makanya nanti kalau terjadi kiamat di bumi, dia akan pergi ke planet Mars. Padahal itu ketika kiamat terjadi, planet-planet saling berbenturan. Ketika keluar, ya benda-benda kayak matahari, bulan, bumi itu keluar dari porosnya, saling bertabrakan, maka planet lain pun akan bertabrakan, akan hancur. Jadi kiamat bukan cuma terjadi di bumi saja, tetapi alam semesta. Wa kullu man 'alaiha fan. Maka semua yang ada di atas muka bumi ini fan, itu akan hancur, lebur. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan kiamat. Ya. Wal hadisus tsani, dan yang kedua, ya, anna murada bi mustaqarriha wa huwa muttahasiruha wa huwa yaumul qiyamah. Pendapat yang kedua, kemana matahari itu perginya, ya, yaitu ke muttahasiruha, sampai titik penghabisan perjalanan matahari, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Ya, dari pendapat yang tadi dia pergi ke bawah arsy, hilang. Ya, kemudian yang kedua, dia hilang ketika terjadi hari kiamat. Jadi sudah hilang, tidak terjadi lagi siang yang disinari oleh matahari. Zalika taqdirul azizil alim, zalika al-jariyu wa dawranu bintizamin wa bihisabin daqiqin wa huwa taqdirul ilah al-aziz fi mulkihi al-alimu bi khalqihi. Kejadian seperti itu takdirul al-aziz al-alim, adalah kekuasaan, ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala al-aziz, yang maha perkasa, al-alim, yang maha mengetahui. Ya. Jadi tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Termasuk aktivitas kita pagi ini, itu berdasarkan atau sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-alim, maha mengetahui. Ya. Baik yang terlihat oleh mata ataupun yang tidak terlihat oleh mata. Itu sifat al-alim. Al-aziz, yang maha perkasa, bahwa dengan kekuasaan Allah maka sunnatullah ini terjadi di atas muka bumi dan di alam semesta. Ya, jadi Allah semua yang mengendalikan. Wal qamaru qaddarnahu. Ya, wal qamaru qaddar. Qamar itu artinya bulan. Kalau asyamsu tadi artinya matahari, al-qamar artinya bulan. Dua benda langit ini
ya, yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Yang satu beredar, yang satu tenggelam. Nanti yang satu muncul, yang satu tenggelam. Itulah siang dan malam. Ketika siang muncul matahari, ketika malam muncul bulan. Ini kuasa Allah. Ya. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urujunil qadim. Dan bulan, ya, ay wal qamar qaddarna masirahu fi manazil yasiru fiha li ma'rifati syuhur. Bulan itu memiliki manazil, tempat-tempat yang menyebabkan kita mengetahui bilangan bulan. Ya. Sekarang 10 Muharram. Besok tanggal 14, 15 Muharram, bulan akan bulan. Ya. Kemudian mengecil tanggal 16, 17, 18, 19, 20 terus sampai 28 itu dia akan habis. Nanti muncul lagi pada tanggal 1 Safar. Habis Muharram Safar kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. Nanti tanggal 28 Muharram itu bulan kal urjunil qadim. Dia habis lagi. Ya. Sampai nanti muncul lagi bulan baru pada tanggal 1 Safar. 1, 2, 3, terus sampai nanti tanggal 15 bulan purnama. 16, 17 terus lagi bulan akan habis. Begitu seterusnya berjalan sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, maka disebut kal urujunil qadim. Ya. Jadi kalau tahun Hijriyah ini itu kan hitungannya berdasarkan perputaran bulan. Ya. Diambil dari peristiwa hijrahnya Nabi dengan para sahabat. Ya, ini mengenang kan? Kenapa tanggalan dalam Islam itu menggunakan Hijriyah? Diambil dari kata hajar, hijrah, supaya umat Islam ini terus teringat-ingat peristiwa hijrahnya Rasul dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah yang berjarak 350 sampai 400 km jaraknya. Ya. Jadi setiap kali kita bilang Hijriyah 1447 Hijriah, maka akan terkenang peristiwa hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Itu perjuangan hijrahnya. Ya. Jadi Nabi Muhammad dengan para sahabat yang mendapatkan ancaman pembunuhan dari orang-orang kafir Mekah, ya, Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya itu, ya, memutuskan setelah Rasulullah dakwah di Mekah selama 13 tahun, memasuki tahun yang ke-14, diputuskan bahwa Muhammad harus dibunuh. Nah, itu kata Abu Jahal, Abu Lahab dalam rapat. Dah, besok malam kita kumpulin anak-anak muda yang tenaganya masih pada kuat, pembunuh-pembunuh bayaran di Mekah ini. Siapa yang bisa membunuh Muhammad akan diberikan hadiah sebanyak 100 ekor unta. Unta berapa satunya? Sapi berapa sapi kemarin? Buat korban yang paling gede 40 juta. Ya, misalnya 40 juta itu sapi. Ya, kalau unta kan pasti lebih mahal. Itu misalnya 40 juta, 1 ekor sapi, 1 ekor unta dikali 100. Berapa hadiah? 40 juta dikali 100 berapa? 4 M. Ya, 4 miliar. Itu harga
bagi siapa saja yang bisa membunuh Nabi Muhammad. Kumpul tuh semua, yang ngepung rumah Nabi. Ya begitu dikepung, ya Nabi Muhammad nyuruh Sayyidina Ali supaya tidur di ranjangnya, pakai selimutnya, supaya orang-orang yang ngepung rumah Nabi itu masih mengira bahwa Rasul belum keluar, masih ada di rumah. Atas izin Allah, Rasulullah keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh orang yang mengepung rumah Rasul. Sambil Rasul baca ayat apa? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Nggak melihat mereka itu. Keluar Rasul sampai di awrit pasir itu, palanya anak-anak muda itu tidur semua, nggak ada yang lihat. Ya, Rasul jemput Abu Bakar, kemudian menuju gua Sur. Gua Sur itu gua tempat persembunyian Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. 3 malam itu di Gua Sur, 3 malam. Dianterin makan sama Abdullah bin Abu Bakar, itu dianterin makan buat 3 malam. Ya, sampai akhirnya itu dalam sejarah disebutkan Rasul keluar dari rumah itu tanggal 27 Safar. 27, 28, 29 Safar, 3 malam. Besoknya tanggal 1 Rabiul Awal Rasul mulai perjalanan dari Mekah ke Madinah. Berapa hari? Sampai di Madinah itu tanggal 8 Rabiul Awal. Berarti berapa hari? Berangkat tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 hari Rasul jalan dari Mekah ke Madinah. Bukan tanpa ancaman, Rasul pakai jalur lain, jalur di luar yang biasa dilakukan oleh perjalanan orang-orang Arab yang dagang itu. Rasul ambil jalur biasanya jalur selatan, ya ambil jalur utara yang berlawanan biar gak diikutin. Ada nggak yang ngikutin? Ada. Siapa namanya? Suraqah. Menghunus pedang. Setiap kali dia mau membunuh Nabi, kudanya terperosok. Bangun lagi, ya dibangunin sama Nabi, mau dibunuh lagi, kudanya terperosok. Sampai akhirnya dia nyerah, ya nyerah, ya kemudian kembali ke Mekah. Tanggal sebelum peristiwa itu, sahabat yang lain itu udah ada yang berangkat ke Madinah. Mereka mengabarkan nanti Nabi Muhammad akan ke Madinah. Itu setiap hari penduduk Madinah, ya pagi sampai siang itu dia melihat ke lapangan di depan pintu Madinah yang waktu itu namanya Yasrib, melihat mana rombongan belum datang. Begitu siang mereka kembali lagi ke rumah. Besok begitu lagi, mau menyambut Nabi lagi, lihat di pintu kota Yasrib belum ada Nabi, pulang lagi. Terus begitu terus sampai akhirnya tanggal 8 Rabiul Awal Rasul tiba di Madinah yang tadi namanya Yasrib. Begitu Nabi sampai di Yasrib, ya diganti kotanya namanya menjadi Madinatul Nabi. Itu senang orang-orang Madinah itu. Begitu Rasul datang bersama rombongan, mereka semuanya bersenandung. Ya. Wallahul badru alaina min saniyatil wada. Orang Madinah belum pernah segembira itu. Mereka keluar semua menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Itu peristiwa hijrah, peristiwa mempertahankan akidah. Ya, biar kita ini ketika menggunakan tahun Hijriah itu terbayang peristiwa itu. Rasul sampai melakukan perjalanan 400 km mempertahankan akidah. Gimana dengan kita? Ya. La syamsu yang bagilah antudrikal qamar. Tidak mungkin matahari itu berbenturan dengan bulan. Munculnya bareng, nggak mungkin. Kalau munculnya bareng berbenturan, maka terjadi kiamat.
Walalailu sabiqun nahar, tidak juga malam itu mendahulukan siang. Nggak mungkin siang sama malam jadi satu, nggak mungkin. Ya. Wa kullun fi falakin yasbahun, dan semua itu matahari, bulan, bumi. Yang oleh para ahli dibilang begini, bumi periode Juli sampai Agustus ini akan berputar lebih cepat. Itu ya, gimana kalau bumi lebih cepat? 1,47 milidetik. Ya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak nih merasa kayaknya baru tadi pagi nih, kayaknya udah sore aja, itu berarti lebih cepat berputarnya bumi. Ya, para ahli juga bingung, ini kenapa bisa terjadi, fenomena apa ini? Ya. Kan banyak peristiwa tuh kayak di Cadas Pangeran itu yang tanah bergeser, ya kan, gunung bergeser, terjadi longsor, itu udah banyak terjadi. Ya. Jadi para ahli juga masih bingung kenapa itu bisa terjadi. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, ya tetap meyakini bahwa itu terjadi berdasarkan sunnatullah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang terjadi di atas muka bumi ini yang di luar daripada kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk perputaran bumi yang lebih cepat. Ini pun terjadi berdasarkan sunnatullah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian hadirin sekalian, kajian kita surat Yasin ayat 38, 39 dan 40. Mudah-mudahan tanda-tanda kekuasaan Allah pada matahari, pada bulan ini ya, lebih menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala ya karim ya arhamar rahimin, arhamna bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah ya fariyal ya kashifal ya man ya'tihi ya qil wa yarham. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma sur ummati sayyidina Muhammad. Da'wahum fiya subhanallah wa tahiyyatuhum fiya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.